Selamat datang di Cahya, Cakrawala Parahyangan. Bersama saya Desi, kita akan menggali secerca inspirasi untuk pengembangan diri maupun komunitas Anda. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi, penyebab, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit dalam populasi manusia. Ilmu ini digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola penyakit, mengukur dampaknya, dan merancang strategi pencegahan dan pengendalian penyakit. Pemodelan matematika adalah proses penggunaan konsep matematika untuk merepresentasikan, menganalisis, dan memahami berbagai fenomena dan situasi dalam dunia nyata. Pemodelan matematika membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan perubahan, dinamika, dan interaksi antara berbagai variabel atau elemen dalam suatu sistem. Dalam konteks epidemiologi, pemodelan matematika adalah alat yang sangat penting untuk memahami, memprediksi, dan mengendalikan penyebaran penyakit di antara populasi manusia atau hewan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas keterkaitan antara ilmu epidemiologi dengan pemodelan matematika. Hadir bersama kami Bapak Benny Yong dan Ibu Livia Owen, dosen program studi matematika Unpar sekaligus penulis buku pemodelan matematika di bidang epidemiologi. Selamat datang Pak Benny dan Ibu Owen, terima kasih karena sudah berkenan untuk hadir di sini. Mungkin dari Pak Benny dulu, apa bisa diterangkan Pak keterkaitan antara bidang epidemiologi dengan pemodelan matematika? Epidemiologi dan pemodelan matematika terkait dalam berbagai cara. Pemodelan matematika membantu epidemiolog untuk memahami bagaimana penyakit menyebar dalam populasi. Ini melibatkan model matematika seperti model SIR, Susceptible Infectious Recover, untuk menggambarkan dinamika penyebaran penyakit dan memprediksi kemungkinan tren di masa yang akan datang. Epidemiolog juga menggunakan pemodelan matematika untuk merencanakan strategi pengendalian penyakit. Kemudian, pemodelan matematika memungkinkan epidemiolog untuk memperkirakan beban penyakit di dalam populasi, termasuk jumlah kasus baru. Pemodelan matematika digunakan untuk menganalisis risiko kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan penyakit menular. Epidemiolog menggunakan pemodelan matematika untuk mengevaluasi dampak kebijakan kesehatan masyarakat, termasuk kebijakan pengendalian penyakit yang mempengaruhi penyebaran penyakit. Secara keseluruhan, pemodelan matematika merupakan alat penting di dalam bidang epidemiologi yang membantu para peneliti dan praktisi kesehatan untuk memahami, merencanakan, dan mengendalikan penyebaran penyakit dalam sebuah populasi. Mungkin Ibu Owen mau menambahkan? Mungkin saya menambahkan sedikit pemodelan matematika yang tadi disebutkan. Jadi populasi itu kan bergerak terhadap waktu gitu ya. Jadi semua yang bergerak terhadap waktu kita bisa modelkan sebagai fungsi dari waktu. Sehingga setelah kita mendapatkan analisa suatu kejadian gitu ya, misalkan di sini penyakit gitu. Nah, karena kita bisa memprediksi fungsi terhadap waktu tersebut, kita bisa memprediksi populasi untuk di waktu yang akan mendatang. Oke, baik. Bisa diceritakan nggak Pak contoh-contoh yang terjadi di kehidupan sehari-hari gitu terkait wabah penyakit dan bagaimana pengelolaannya menggunakan pemodelan matematika? Oke, untuk beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang terkait wabah penyakit dan bagaimana pengelolaannya menggunakan pemodelan matematika. Ketika terjadi wabah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin seperti flu, pemodelan matematika dapat digunakan untuk merencanakan dan mengelola vaksinasi, seperti misalkan untuk membantu menentukan target populasi yang akan divaksin dan jadwal pelaksanaan vaksinasi. Kemudian ketika terjadi penyebaran penyakit menular secara cepat seperti penyakit COVID-19, pemodelan matematika digunakan untuk memprediksi dampak dari berbagai strategi intervensi seperti vaksinasi, karantina, pembatasan kegiatan masyarakat, dan penutupan sekolah atau tempat kerja. Nah, model ini juga membantu otoritas kesehatan untuk mengevaluasi seberapa efektif konsekuensi dan langkah-langkah yang diambil dalam memperlambat penyebaran penyakit menular. Kemudian, selama wabah penyakit, pemodelan matematika juga digunakan untuk menilai kapasitas sistem kesehatan dalam menangani lonjakan kasus, termasuk kapasitas tempat tidur rumah sakit.
peralatan medis dan tenaga kesehatan. Model ini membantu dalam merencanakan alokasi sumber daya dan mengidentifikasi kebutuhan tambahan untuk mengatasi beban penyakit yang meningkat. Nah, secara keseluruhan melalui model penggunaan pemodelan matematika dalam pengelolaan wabah penyakit, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih terinformasi dan efektif untuk melindungi kesehatan masyarakat. Oke, Bu Owen mungkin mau menambahkan? Saya berikan contoh real saja ya, Ya, misalkan Mbak Desi lagi flu gitu kan, saya masih sehat gitu kan. Nah, ketika kita bertemu, berarti kan ada kemungkinan Mbak Desi menularkan saya kan. Nah, pertemuan itu kalau di matematika itu bisa kita modelkan dengan perkalian. Jadi berapa banyak orang yang terinfeksi itu bertemu dengan orang yang masih rentan gitu. Nah, kita kalikan. Tapi beda kejadiannya jika Mbak Desi sakit dan pakai masker kan gitu. Jadi laju penularannya itu bisa lebih kecil gitu. Nah, di sini kita bisa memprediksi misalkan ya seberapa banyak orang yang terinfeksi harus memakai masker, mungkin tidak semuanya gitu ya. Nah, sehingga laju penularannya itu tidak membuat jadi pandemi gitu atau endemi gitu, seperti itu contohnya. Mengingat nih pentingnya pemodelan matematika dalam kehidupan sehari-hari ini, bagaimana pembelajaran ini bisa diterapkan dalam level sekolah gitu Pak? Kayak mungkin dari sejak SMP atau SMA gitu Pak? Oke. Beberapa cara untuk menerapkan pembelajaran pemodelan matematika di tingkat sekolah menengah, SMP maupun SMA, seperti misalkan guru memberikan atau mengajarkan kepada siswa mengenai pemodelan matematika dengan konsep dasar sederhana, ya misalkan meminta siswanya untuk memodelkan penyebaran flu misalkan di sekolah, kemudian menggunakan model matematika sederhana seperti model SIR, Susceptible Infectious Recover, atau model lainnya. Kemudian siswa juga bisa menggunakan perangkat lunak untuk melakukan simulasi untuk mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyebaran penyakit menular, seperti misalkan tingkat vaksinasi, tingkat kontak, atau katakanlah kepadatan populasi yang mempengaruhi penyebaran penyakit menular. Kemudian juga siswa dapat belajar tentang pengumpulan dan analisis data epidemiologi. Mereka dapat melakukan analisis statistik sederhana untuk memprediksi jumlah kasus di waktu yang akan datang. Kemudian juga guru dapat memberikan proyek pemodelan ya atau proyek penelitian di mana siswa itu dapat merancang atau menjalankan proyek tersebut tentang topik epidemiologi yang menarik bagi mereka. Proyek ini dapat melibatkan analisis data, pengembangan model matematika, dan presentasi dari hasil yang mereka telah kerjakan. Nah, kemudian siswa juga dapat misalkan diundang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemodelan, ya, di mana mereka dapat mendapatkan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dengan keterampilan di dalam pemodelan matematika di bidang epidemiologi. Bu Owen mau ditambahkan? Kalau dari saya mungkin sederhana membaca seperti data, grafik gitu ya. Kita biasanya melihat ada suatu grafik gitu, kapan titik puncaknya gitu. Kalau misalnya di kejadian penyebaran penyakit ini kan berarti itu puncak-puncaknya penyakit gitu. Nah, mungkin tadi dihubungkan dengan tentang ketersediaan di rumah sakit gitu ya. Nah, pas puncak-puncaknya apakah rumah sakit dapat menampung atau tidak gitu. Lalu juga mungkin kapan mulai menurun gitu dan mengapa itu misalnya penyebarannya itu menurun. Nah, seperti itu. Sesederhana membaca grafik menurut saya itu bisa diterapkan untuk level SMP atau SMA. Oke, baik. Jadi sebenarnya dari level bawah juga udah bisa ya Bu ya? Iya. Menggunakan pemodelan ini. Oke. Kalau bagi Unparian nih Pak yang telah berkecimpung di pemodelan matematika ini, apa saja sih Pak aksi atau kiprah nyata yang dilakukan dalam pengendalian penyakit di masyarakat? Oke, informasi spesifik tentang aksi nyata yang telah dilakukan oleh Unparian di dalam pemodelan matematika untuk pengendalian penyakit di masyarakat mungkin tidak tersedia secara langsung. Ya, namun beberapa contoh aksi nyata yang dapat dilakukan oleh para ahli pemodelan matematika, ya termasuk mereka yang berasal dari Unpar, adalah misalkan mereka dapat melakukan analisis data yang terkait dengan matematika di bidang epidemiologi untuk mengidentifikasi pola penyebaran penyakit di masyarakat. Kemudian juga mereka dapat berkontribusi di dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan masyarakat, termasuk kebijakan pengendalian penyakit menular. Kemudian
Unparian juga yang terlibat dalam pemodelan matematika dapat melakukan penelitian operasional untuk meningkatkan optimalisasi alokasi sumber daya, yang misalkan tadi seperti kapasitas layanan di rumah sakit. Kemudian juga dapat mengembangkan sistem prediksi dan peringatan dini atau early warning untuk mengidentifikasi potensi wabah penyakit menular sebelum menjadi epidemi. Oke, Ibu mau menambahkan? Mungkin itu secara penelitian atau akademiknya gitu ya. Saya berikan contoh sederhananya seperti ya salah satu penelitian dari kami gitu ya, itu memberikan hasil bahwa waktu COVID yang gelombang pertama itu cukup 30% dari yang sedang terinfeksi, itu sekitar 30% itu memakai masker, maka COVID ini tidak akan menyebar luas gitu. Mungkin sesederhana menggunakan masker ketika kita sakit gitu ya. Lalu juga buat Unparian ya, saya lihat juga kan Unpa juga mendukung vaksinasi waktu yang pertama atau yang kedua ya gitu. Nah itu kan sangat membantu ya. Apa nih yang diharapkan dari Pak Beni dan Ibu Owen itu melalui terbitnya buku pemodelan matematika di bidang epidemiologi, baik di internal lingkungan Unpar maupun di eksternal luar Unpar? Harapan kami dengan terbitnya buku ini dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep dasar pemodelan matematika di bidang epidemiologi, kemudian memperluas pengetahuan untuk para mahasiswa, peneliti, kemudian praktisi kesehatan untuk menggunakan model matematika dalam memahami dan mengendalikan penyakit menular. Kemudian juga buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti untuk merancang studi, kemudian mengembangkan pemodelan dan melakukan analisis data. Kemudian buku ini juga diharapkan dapat memfasilitasi antara kolaborasi antara peneliti, kemudian praktisi kesehatan, kemudian antara ahli matematika juga untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks. Lalu harapan dari Ibu? Mungkin sama. Oke, sama sudah berarti ya. ya. Mungkin ada kata-kata penutup yang ingin disampaikan oleh Pak Beni sama Ibu Owen? Ya, kami berharap supaya dengan adanya terbitnya buku pemodelan matematika di bidang epidemiologi ini menambah buku-buku yang sudah pernah ada ya selama ini dan menjadi referensi bagi semua yang terkait di dalam pekerjaannya untuk di bidang epidemiologi ya, dan semoga mendapatkan manfaat dari kehadiran buku ini. Oke, Ibu ada tambahan saja mungkin, jadi matematika tidak dipandang lagi hanya sebagai ilmu yang menghitung Ya. saja gitu ya, tapi kita bisa lihat penerapannya secara real gitu. Bagi Sobat Cahya, ternyata matematika tidak kaku, tidak melulu soal hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2, dan sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari di mana saat ini banyak penyakit menular baru yang bermunculan yang dapat kita antisipasi dengan menggunakan pemodelan matematika. Bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari matematika lebih dalam lagi, dapat mendaftar di program studi matematika Unpar yang saat ini sudah terakreditasi unggul. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Beni Yong dan Ibu Livia Owen atas waktu yang diberikan. Semoga podcast tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi para pendengar Cahya. Saya Desi, pamit undur diri, sampai jumpa di episode Cahya selanjutnya.